Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 24 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Bacaan Injil diambil dari Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Hari ini saya ajak kita merenungkan, siapa tidak bersama aku, melawan aku. Perlindungan hanya dalam Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi di antara mereka ada yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, adakah perlindungan yang terbaik, perlindungan yang luar biasa, yang membawa keamanan, rasa nyaman bagi kita yang abadi dalam hidup kita? Apakah kita pernah merasakannya? Kitab suci memberitahu kita bahwa kedamaian, keamanan, kenyamanan sejati itu ada pada mereka yang percaya kepada Allah dan mentaati firman-Nya. Tapi Yeremia bab 7 ayat 23 dalam bacaan pertama dikatakan, taatilah suaraku dan berjalanlah di sepanjang jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya keadaanmu baik-baik saja. Perjuangan antara memilih untuk berbuat baik atau yang jahat, menyerah pada kehendak pribadi atau kehendak Tuhan, jalan Tuhan atau jalan pribadi, tidak dapat dimenangkan oleh kekuatan atau kemauan manusia saja. Musuh kita, iblis, bersekongkol dengan dunia, dalam tanda petik dunia, apapun yang bertentangan dengan Tuhan dan kebenarannya. Dan daging kita, apapun yang membuat kita tunduk pada keinginan yang menyakitkan dan berbuat salah.
Iblis bersekongkol dengan dunia dan kedagingan kita untuk menjauhkan kita dari kedamaian, dari sukacita, dari keamanan, kenyamanan yang disediakan oleh Allah sendiri bagi mereka yang menaruh kepercayaan kepadanya. Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, bab 5 ayat 8-9 katakan, musuh kita iblis itu berkeliaran seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Dia mencari kehancuran jiwa. Iblis menentang Tuhan dan dia berusaha menjauhkan kita dari rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan memberi kita rahmat. Dia beri kita perlindungan, bantuan dan kekuatan penuh belas kasih-Nya. Perlindungan dari kebohongan dan tipu daya muslihat setan. Itu akan terjadi jika kita mau mentaati firman-Nya dan menolak, mengatakan tidak terhadap kebohongan dan godaan iblis. Mazmur 91 ayat 9-11 dikatakan di sana, karena Engkau telah menjadikan Tuhan tempat perlindungan-Mu, yang maha tinggi tempat tinggal-Mu, tidak ada kejahatan yang akan menimpa-Mu, tidak ada malapetaka yang mendekati kemah-Mu. Karena Dia akan menyerahkan malaikat-malaikatnya kepadamu untuk menjagamu di segala jalanmu. Satu hal yang luar biasa, sabda Allah yang luar biasa, mazmur yang luar biasa, yang mau mengingatkan kita akan aman, tentram, nyaman, damai kalau kita jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil kita akan temukan banyak eksorsisme yang Yesus buat, dan ini membawa kebebasan bagi banyak orang yang tertindas oleh karena kekuatan roh jahat. Yesus sendiri menghadapi tentangan pribadi dan berperang dengan setan ketika dia diuji di padang gurun, tepat sebelum pelayanan publiknya. Ketika dia digoda, tapi dia mengalahkan si jahat melalui ketaatannya kepada kehendak Bapanya. Dia gunakan firman Tuhan untuk mengalahkan setan. Beberapa pemimpin Yahudi dalam Injil, mereka bereaksi keras terhadap penyembuhan dan pengusiran setan yang dibuat oleh Yesus. Mereka menentangnya dengan fitnah yang jahat, bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Bagaimana dia bisa mendapatkan kuasa dan otoritas untuk melepaskan individu dari kuasa setan? Pikiran mereka jahat. Mereka menghubungkan kekuatan Yesus dengan setan daripada dengan Tuhan. Dan Yesus yang adalah pintar dan luar biasa, dia menjawab tuduhan mereka ini, fitnah mereka ini dengan dua argumen. Dia katakan bahwa ada banyak juga di antara mereka orang-orang yang mengusir setan. Jadi dengan mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, mereka memberatkan juga tuduhan mereka ini kepada orang-orang mereka sendiri yang mengusir setan. Dalam argumennya yang kedua, Yesus menegaskan bahwa tidak ada kerajaan yang terbagi melawan dirinya sendiri yang dapat bertahan lama. Itu harus diakui kebenarannya, bahwa jika setan meminjamkan kekuatannya melawan kekuatannya sendiri, maka selesailah sudah dia. Bagaimanapun juga, orang yang kuat hanya bisa dikalahkan kecuali orang yang lebih kuat mengalahkan orang yang kuat itu, bukan? Yesus menegaskan kuasa dan otoritasnya untuk mengusir setan sebagai satu demonstrasi jelas dari kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya, membuktikan kerajaan Allah sudah datang. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus menjelaskan bahwa tidak bisa ada pihak yang netral, atau kita bersama dia atau melawan dia, atau kita mendukung kerajaan Allah atau menentangnya. Ada dua kerajaan yang bertentangan satu sama lain, kita tahu itu. Kerajaan Allah, kerajaan kegelapan di bawah kekuasaan setan. Jika kita tidak mentaati firman Tuhan, kita membuka pintu bagi kuasa dosa dan setan dalam hidup kita.
Jika kita ingin hidup dalam kebebasan dari dosa dan setan, maka rumah kita, hidup dan harta benda kita, semua yang kita andalkan untuk mata pencarian, kedamaian, keamanan, kenyamanan, semuanya harus ditempati oleh Yesus, di mana Dia bertakhta sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam rumah, hati, pikiran, dan kehendak kita? Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Allah kami, berilah kami kesabaran dalam kesulitan, kerendahan hati dalam rasa nyaman, keteguhan dalam pencobaan, dan kemenangan atas semua musuh spiritual kami. Berilah kami rasa bersalah dan sedih atas dosa-dosa kami, syukur atas karunia-Mu, takut akan penghakiman, cinta akan belas kasihan-Mu, dan perhatian akan kehadiran-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan sertamu dan sertamu juga, kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyummu.